Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Urayandrilo Janorta dalam acara Semansa News pada 16 September 2024. Kami hadir membawakan berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Semansa News siang hari ini. Pemirsa, dikabarkan terjadinya demo pedagang kaki lima atau yang sering disebut dengan PKL Taman Burung yang terjadi pada Kamis 20 Juni 2024 lalu. Demo ini dilakukan karena para PKL Taman Burung menolak adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang. Rencananya, pemerintah akan merelokasi PKL ke lapangan Tarakan. Puluhan pedagang kaki lima dan pekerja hiburan odong-odong menggelar aksi damai dimulai dari Taman Burung menuju kantor Wali Kota Singkawang. Mereka menolak direlokasi ke lapangan Tarakan Singkawang. Para pedagang kaki lima ini meminta agar direlokasi ke kawasan Stadion Kridasana Singkawang untuk sementara waktu sambil menunggu penetaan di lapangan Tarakan. Berikut ini adalah video saat terjadinya demo dari para pedagang kaki lima menuju ke kantor Wali Kota Singkawang. Berikut ini beberapa rekan saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang turun langsung dalam kejadian demo PKL 20 Juni 2004 lalu. Perkenalkan, nama saya Felicia De Alexa. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Singkawang. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait demo di Taman Burung kemarin. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Ya, nama saya UN Sarjana Hukum. Saya dipercaya oleh pimpinan selaku PLT Kabid Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Singkawang di Satuan Polisi Pamung Praja. Oke, saya akan mulai bertanya. Apa penyebab terjadinya demo di Taman Burung? Terkait dengan demo di Taman Burung karena satu, ketidaktahuan para PKL terkait dengan peruntukan fungsi Taman Burung. Pada intinya Taman Burung ini diperuntukkan sebagai kota pusaka yang harus dijaga keindahan, kebersihan, kenyamanan dan elok dipandang, bersih gitu. Tidak boleh ada pedagang kaki lima karena satu itu bukan peruntukan untuk PKL, kedua memang ada ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Singkawang nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Kenapa awal terjadinya perdagangan di situ itu bisa terjalan cukup lama sehingga sampai saat ini sehingga diusir gitu, Pak? Jadi dari PKL memang ada faktor kesengajaan dan kedua ada faktor dari petugas terutama pengampu. Memang kita masih bersifat manusiawi, artinya kita tidak mau memberatkan atau menjolimi masyarakat kita untuk mencari sesuap nasi karena ada program dari pemerintah sehingga itu harus direlokasi, digeser di Tarakan. Pemindahan para pedagang dari trotoar Taman Burung menuju lapangan Tarakan apakah merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan? Ya, itu untuk jangka pendek memang itu salah satu kegiatan pemerintah yang tugasnya pemerintah untuk memanusiakan PKL. Itu jangka pendek sehingga dari Taman Burung digeser atau dilokasikan di Tarakan untuk jangka pendek. Jadi saat ini di Tarakan yang kita lihat sekarang cukup luar biasa, perekonomian UMKM itu sangat meningkat, keramaian dan sebagainya, sehingga itu nampak tertib, nyaman dan rapi dan bersih, sehingga enak untuk dibina dan diberi solusi yang lebih manusiawi. Saat demo itu berlangsung, bagaimana situasi dan kondisi pada tempat kejadian? Saat demo memang
ada riak-riak kecil, cuman dapat diatasi oleh petugas yang ada saat itu. Tidak ada perlawanan fisik. Jadi di alam demokrasi memang kita pun memberi kebebasan kepada mereka untuk menyuarakan keluh kesah atau saran pendapat mereka. Memang saat demo tidak ada yang kontak fisik. Jadi aman dan terkendali saat itu. Menurut Bapak, apa yang ingin disampaikan oleh pedagang atas demo yang mereka lakukan? Mereka minta ya tempat yang layak dari pemerintah sehingga kehidupan PKL lebih taraf kehidupan ekonomi mereka meningkat. Dan mereka minta solusi. Ya solusi tadi dari pemerintah. Sepengetahuan saya ya jangka pendek memang di lapangan terapkan. Ya, dapat kita lihat sendiri langsung di sana luar biasa antusias PKL maupun pengunjung dari semua penjuru. Nah, kita bisa lihat tiap malam ramai di situ. Apakah ada respon balasan dari pihak pemerintah kota terhadap protes yang mereka lakukan? Ya responnya win-win solusinya ya mereka diberi tempat untuk berdagang di masyarakat. Itu yang dapat kita pahami, yang dapat kita mengerti. Nah, itu salah satu respon cepat pemerintah untuk mengatasi PKL yang berizin. Kalau yang mereka belum izin, masih serampangan atau kemana-mana berjualan, kita tetap memberi edukasi ya melalui pengampu dinas perdagangan. Itu pengampunya di dinas perdagangan. Jadi apakah kan Bapak tadi bilang kalau di lapangan Tarakan itu cuman tidak lama lah istilahnya ya. Apakah akan ada perubahan lagi untuk pemindahan tempat perdagangannya? Ya kita selalu berupaya, selalu memberi solusi yang terbaik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan OPD pengampu sehingga jangka pendek dapat diatasi, jangka menengah, jangka panjang ya melalui penganggaran dari pemerintah melalui legislatif DPRD barangkali adalah solusi nanti. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Pasal 13 huruf B, setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagi yang melanggar, denda maksimal Rp1.000.000 atau kurungan selama 7 hari. Berdasarkan peraturan tersebut, polisi Pamong Praja dapat dinyatakan bergerak atau memegang prinsip pada peraturan tersebut. Selanjutnya, rekan saya yang berikutnya akan mewawancarai salah satu PKL yang ikut serta dalam demo tersebut. Saya Evina Aditya akan mewawancarai pedagang. Demo ini kan berhubungan dengan penyampaian pendapat. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan para pedagang kepada pemerintah sampai-sampai melakukan demo? Cuma minta kejelasan. Sebelumnya sih memang udah kasih tahu, tapi kan peringatan itu kan para pedagang kan ya kami kan ada yang macam istilah yang dituakan lah gitu ya, kan udah pergi gitu ya, udah bertanya katanya nanti dikasih macam sejenis surat lah gitu ya, bahwa ada kerjasama antara pedagang, TNI, sama tuh Perindak tuh yang perdagangan tuh kan. Bapak PJ itu kan berjanji akan menyetujui, akan menandatangani itu kan ya. Ternyata tunggu 3 bulan enggak juga ada. Jadi kan enggak ada kejelasannya gitu Pak. Hanya minta kejelasan itu aja, enggak ada lain. Apakah menurut Ibu demo yang dilakukan ini membuahkan hasil seperti yang diharapkan atau malah tidak membuahkan hasil?
tidak membuahkan hasil lah. Ternyata kami masih tetap jadi ditarakan semuanya. Pemindahan lokasi dagang ini dari Taman Burung ini apakah mempengaruhi jumlah konsumen ataupun ramainya pembeli? Jauh sekali menurun 50%, 60% turunnya. Ada pertanyaan terakhir, kalau disuruh memilih nih, lebih baik memilih berdagang di Taman Burung atau di lapangan Tarakan sini? Kalau boleh lagi di Taman Burung sih semuanya pada mau ke Taman Burung. Sekian berita hari ini, saya Orlando Janorta beserta rekan saya pamit undur diri dalam Semansa News pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jeng 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 jeng. Kan intro. Tanggal 16 September 2024 dikabarkan terjadinya demo pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL. Hai. Gimana kesan pesannya? Tidak baik. 1, 2, 3. Oh, gini. Oh, lupa. Gimana Rifna? Hadir membawakan berita yang sering disebut PKL. Nah ya. Aku mau nanya berita terkait hari ini bagaimana, berapa kali kita pindah. Yang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Orlando Janorta dalam Semansa Neo. News. Saya baca Neo-nya itu. News. Gininya aja. Jelek, gelap. Gelap.